Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sesungguhnya Allah tidak terkait dengan siapapun karena nasab ataupun kerabat. Apalagi hal ini bukanlah angan-angan belaka, tetapi yang menjadi dasar utama adalah amal perbuatan, dan akan dibalas berdasarkan amal perbuatan juga. Seperti firman Allah, laisa bi amanikum wala amani ahli kitabi man ya'mal su'an yukhrabi wa la yajidu lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi balasan dengan kejahatan itu, dan dia tidak mendapat perlindungan dan tidak pula penolong baginya selama dari Allah. Quran surah An-Nisa ayat 123. Wa may ya'mal minas solihati min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna faqira. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Quran surah An-Nisa ayat 123. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Jika hal ini memang demikian kenyataannya, marilah kita mempersembahkan di hadapan Tuhan pencipta kita amalan soleh yang diridainya. Kemudian marilah kita memohon ampunan, keselamatan dan rahmatnya. Hendaklah kita tidak meremehkan perbuatan taat kepada Allah, dan kita menjadi malas hanya bersandar dengan angan-angan kosong belaka. Tidak seorang pun diperbolehkan melakukan perbuatan dosa atau mengurangi amal solehnya, kemudian ia hanya bersandar kepada ampunan Allah saja. Seperti yang banyak diucapkan oleh sebagian orang, Tuhan kami Maha Pengampun. Memang benar, Allah Maha Pengampun, tapi pengampunannya bagi yang bertaubat, beriman, beramal soleh, dan tetap berada di jalan yang lurus. Allah berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Quran surah Toha ayat 82. Memang benar Allah subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang dan rahmatnya meliputi segala sesuatu, tetapi lebih dekat bagi orang yang berbuat baik. Sebagaimana firman Allah, inna rahmata rabbi fariqam minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Barang siapa yang mengharap rahmat Allah tanpa beramal soleh dan tidak meninggalkan kemaksiatan, ia adalah orang yang tertipu.
Hasan Al-Basri rahimahumullah pernah ditanya tentang sebagian orang yang menyatakan, kami berharap rahmat Allah, tetapi mereka tidak beramal soleh. Beliau menjawab, sesungguhnya tidak benar. Itulah angan-angan orang yang mereka dambakan. Karena barang siapa yang berharap sesuatu, ia harus mencarinya, dan barang siapa yang takut sesuatu, pasti ia lari darinya. Marilah kita membulatkan tekad untuk berbuat dan kembali kepada Allah, baik saat menyendiri ataupun di tengah keramaian yang beramal soleh. Justru kita harus mempercepat upaya kita untuk bertaubat dan lebih mendahulukan amal soleh daripada angan-angan kosong. Karena angan-angan tanpa adanya upaya ada tipuan dan kesesatan, sedangkan Allah telah menyuruh kita untuk bertaubat. Wa nubu ilallahi ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum fa inni atubu ila Allahi fil yawmi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Janganlah sekali-sekali wahai saudaraku seiman, engkau hanya bersandar kepada syafaat Nabi atau orang soleh, sedangkan engkau mengabaikan perintah Allah, tidak menjalankan kewajibanmu, karena tidaklah bermanfaat bagimu syafaat siapapun selagi engkau menentang Allah dan Rasulnya. Dan sesungguhnya kebahagiaan dan kemuliaan hanyalah karena ketakwaan, bukan karena nasab atau ketenaran. Allah berfirman, innal akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Lihatlah Nabi Nuh AS terbawa oleh rasa kasih sayang kepada anaknya. Ketika ia tenggelam, beliau memanggil dengan memohon kepada Allah untuk menyelamatkannya. Wa nada Nuh rabbuhu faqala rabbi inni min ahli wa inna wa'daka al-haqqa wa anta ahluka hakimin. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau ada hakim yang seadil-adilnya. Quran Surah Hud ayat 45. Sedangkan jawaban dari Tuhan segala Tuhan, innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala nas'alni ma laysa laka bi ilmun inni a'lamu an takuna minal jahilin. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya ia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Sebab itu janganlah kamu mohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingati kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Quran Surah ayat 46. Lihatlah kekasih Allah, bapa para Nabi Ibrahim alaihissalam memintakan ampunan kepada Allah untuk ayahnya, tetapi tidak dikabulkan. Allah berfirman, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Quran Surah At-Taubah ayat 114. Lihatlah penutup para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersuasungguh tenaga untuk membimbing pamannya Abu Talib. Lalu turunlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Quran Al-Qasas ayat 56. Ketika turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan pada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran Asy-Syura ayat 214.
Beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka satu persatu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Sofiyah binti Abdul Muttalib bibi Rasulullah, berbuatlah untuk diri kalian, karena sesungguhnya aku tidak dapat membela kalian di hadapan Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa balasan di akhirat tergantung dari amal perbuatan setelah rahmat Allah, bukan karena syafaat ataupun keturunan, sebagaimana Allah berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا تَسَاءَلُونَ. Apabila tatkala sangkala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 101. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, takutlah kepada Allah, takutlah dosa-dosamu, perbaikilah amal perbuatanmu, dan janganlah terlalu tergantung kepada syafaat siapapun atau kerabat yang soleh, karena manusia tidak ada kegunaannya, justru yang berguna adalah amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yanzuru ilal ajsamikum wa surikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada tubuh kalian dan bentuk kalian, tetapi Ia memandang kepada hati dan amal kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, setiap manusia dalam kehidupan ini memiliki 3 perkara yang tidak bisa dihindarkan dan tidak terlepas darinya, yaitu harta, keluarga, dan amal perbuatan. Adapun keluarga dan harta, keduanya akan selalu bersama selama ia masih hidup di dunia ini. Setelah ia meninggal, keduanya akan terpisah darinya. Sedangkan amal perbuatan akan terus menyertai sampai berdiri di hadapan Tuhan yang Maha menghakimi, dan ia akan diberi balasannya. Kalau balik pendapat yang baik, kalau yang buruk akan mendapat yang buruk. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebelah zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebelah zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Jadi tidak ada keselamatan atau dapat meloloskan diri dari kedahsyatan hari kiamat dan siksanya, kecuali dengan amal soleh, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbuat baik kepada makhluk Allah, terutama kerabat dekat, orang-orang yang membutuhkan, dan hal ini pun serta rahmat dari Allah. Oleh karena itu, saudaraku seiman, takutlah kepada Allah, jalankanlah perintahnya, dan hentikanlah larangannya. Perbaikilah amal perbuatan kalian, dan perhitungkanlah diri kalian sebelum kalian diperhitungkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yahzin walidun an waladin wa la mulidun waqidun an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun wa la taghurrankumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi ghurur. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan dan takutilah suatu hari pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Quran Surah Al-Luqman ayat 33. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafi wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairul